Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bu Dita untuk anak-anak kelas 8 di pelajaran seni budaya. Nah, kemarin di pertemuan selanjutnya kita sudah mengerjakan tugas yang berhubungan dengan menggambar dengan komposisi simetris, tapi berupa sketsanya bunga mawar, begitu kan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang lainnya. Nah, di sini Bu Dita baca-baca juga. Nah, karena Bu Dita ini juga harus banyak belajar juga sama dengan kalian. Nah, ini buku seni budayanya kalian ya. Bu Dita hari ini belajar tentang menggambar ilustrasi. Apa saja menggambar ilustrasi? Ada macamnya banyak, mulai dari kartun yang biasanya kalian lihat di TV, ada karikatur yang biasanya ada di koran, kemudian ada komik ini yang kesukaannya kalian baca di perpus, dan juga ada ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra ini biasanya ada di novel. Kalian biasanya kalau di perpus juga kan suka-suka baca kayak gitu ya. Ada gambar-gambar yang menarik di situ. Kemudian ada yang jarang kalian dengar, vignette. Vignette itu adalah gambar cuplikan yang ada di koran. Biasanya ada halaman kosong, kemudian daripada kosong diberikan ilustrasi gambar yang sesuai dengan tema atau judulnya. Itu namanya vignette. Nah, kemarin kita sudah belajar banyak hal, walaupun tidak seluruhnya, mulai dari komposisi simetris, asimetris, dan sentral. Insya Allah semuanya sudah bisa ya, karena sampai saat ini belum ada pertanyaan ke Bu Dita. Tapi mungkin juga kalian malu untuk bertanya. Nah, ini penyakit namanya, jangan malu untuk bertanya. Bertanya itu bukan berarti kalian bodoh, tidak. Bertanya itu malah anak yang pintar, anak yang cerdas, karena dia teliti, dia seksama, dia memperhatikan apa yang disampaikan. Kalau malu bertanya, wah jelas nggak bisa mengerjakan tugas. Kalau kita mau untuk bertanya, pasti bisa mengerjakan tugas. Gitu maksudnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggambar ilustrasi, teknik-teknik menggambar, serta bagaimana sih yang namanya pensil atau alat yang digunakan untuk menggambar. Nah, nanti akan kalian pelajari di situ semuanya. Jadi sebelum kalian melangkah untuk mengerjakan LKS, kalian sudah punya bekal ilmu yang lengkap supaya nanti ketika mengerjakan LKS bisa nilainya maksimal dan hasilnya juga optimal. Gitu ya. Jadi nanti diperhatikan setiap slide yang ditampilkan Bu Dita di video itu selalu dilengkapi dengan penjelasan yang Bu Dita lakukan. Kenapa sih Bu kayak gitu? Karena Bu Dita itu ingin anak-anaknya paham, ingin anak-anaknya mengerti apa yang disampaikan. Jangan sampai mereka itu bertanya-tanya apa sih yang diomongkan Bu Dita. Bu Dita kesini ngomong apa, jelaskan apa. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Bu Dita. Oleh sebab itu kalian nanti mohon untuk diperhatikan setiap slide yang ditampilkan. Jika ada tugas yang ada di belakang, mohon dikerjakan dengan seksama. Tidak tahu, boleh japri ke Bu Dita, tidak masalah. Bu Dita malah senang. Ya. Oke, selamat mengerjakan, selamat melihat slide-nya, diperhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat. Wes tak lihat toh, gak didengarkan suaranya. Maru waktu pertanyaan atau soal, nah langsung, waduh Bu, aku gak tahu, padahal gak dibaca sebelumnya, gitu ya. Oke, semangat belajar, tetap sehat, jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan kamu untuk malas belajar. Oke? Oke, hai nak, ketemu lagi di pertemuan kedua sama Bu Dita. Silakan tugas-tugasnya untuk dikumpulkan dulu ya. Dikumpulkan dulu di saya, baru saya masuk di materi selanjutnya. Oke. Sambil saya menunggu kamu mengumpulkan tugas, saya jelaskan juga ya di sini ya. Oke, jadi materi kita tetap menggambar model. Yang kemarin kita menggambar model, saya menjelaskan tentang pola simetris, asimetris, dan sentral. Maka sekarang lanjut ke dalam menggambar model, mengenai prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip menggambar model yang kedua ada yang namanya proporsi. Kalau yang pertemuan pertama kemarin ada yang namanya simetris, asimetris. Sekarang prinsip yang kedua adalah proporsi. Apa proporsi? Proporsi adalah perbandingan ideal, perbandingan yang sesuai dan harmonis. Harmonis itu indah dilihat dan dirasakan.
antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Diperhatikan contoh yang ada di PowerPoint, ada 2 contohnya ya. Jadi proporsi yang terlihat indah dan menarik itu di mana tidak ada gambar yang tumpang tindih. Semua gambar walaupun berbeda ukuran tetap terlihat. Entah itu tempatnya yang ditaruh agak maju, entah itu tempatnya yang tinggi ada di belakang, kecil di depan, jadi semua akan tampak rapi, tidak tumpang tindih begitu ya, awur-awuran gitu tidak. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan dan kesatuan. Keseimbangan adalah keselarasan. Keselarasan itu nyambung tidaknya, padu tidaknya antara bidang gambar, objek yang dihasilkan dengan menggunakan skala dan memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Jadi keseimbangan itu kita harus melihat kira-kira kalau gambar ini atau benda ini ketika saya mau gambar saya letakkan di tempat yang gelap maka hasilnya seperti apa. Jika saya letakkan di tempat yang terang, terangnya itu di sebelah mana? Apakah harus berada pas di depannya cahaya atau boleh membelakangi cahaya atau di sampingnya cahaya dengan bantuan kertas atau bantuan apa? Nah itu namanya keseimbangan, harus sesuai, terlihat bagus ya. Kemudian ada kesatuan. Kesatuan itu keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar yang baik. Jadi kalau kamu mau memfoto seperti yang Burita tadi, apakah harus pas depannya cahaya ataukah boleh membelakangi cahaya? Nah ini akan memberikan efek tertentu, memberikan efek kesan ruang. Mau dijadikan apa? 3 dimensi, 2 dimensi atau gambar-gambar biasa. Nah kita harus melihat sudut pandangnya, begitu ya. Yang selanjutnya ada prinsip, ada unsur-unsur menggambar model. Kalau tadi sudah prinsip, sekarang ada unsur menggambar model, yaitu ada garis, ada bentuk, ada bidang, tekstur, gelap dan terang yang berhubungan dengan pencahayaan. Yang kesemua hal ini digunakan untuk membantu dalam menggambar model. Ada satu contoh yang disajikan sama Budita di dalam PowerPoint-nya, diperhatikan yang dinamakan garis itu seperti apa, gelap terangnya seperti apa, bentuknya seperti apa, teksturnya dan bidangnya. Gitu ya. Jadi nanti sudah ada sangat jelas sekali yang namanya garis itu menggesernya itu dan tampaknya akan seperti apa sih hasilnya. Jadi lukisannya bisa terlihat seperti hidup gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada alat dan bahan menggambar model. Alat dan bahan yang digunakan ada pensil, bisa pensil 2B, bisa pensil HB gitu ya. Pokoknya jangan pensil yang tipis-tipis itu jangan, nanti nggak terlihat apapun gambarnya. Yang kedua ada penghapus. Ini terutama ini anak-anak ini kalau beli penghapus ojo sing sewuan talare, engko garai bekasi ireng nak. Jadi kamu cari penghapus itu yang bisa menghapus secara keseluruhan, bersih, rapi, tuntas, kinclong kayak sunlight gitu ya. Kemudian ada kertas. Kertas yang digunakan ini bisa macam-macam. Tapi karena kalau kamu masih di SMP, maka menggunakan kertas yang biasa saja. Buku gambar yang biasa itu loh, jangan buku gambar yang besar, nanti habis-habisin duit ya. Jadi buku gambar yang kecil itu aja cukup. Oke. Selanjutnya pensil warna. Pensil warna ini ya macam-macam apa yang kamu punya pensil warnanya. Karena kita tidak menggunakan cat air, kita menggunakan mewarna kering, maka boleh menggunakan pensil warna, krayon atau spidol. Kecuali kalau gambarnya basah ya baru pakai cat air atau cat minyak. Nah kemudian ada krayon dan ada cat air ya, bisa milih salah satu tadi yang sudah dijelaskan sama Budita ya. Selanjutnya di slide yang berikutnya kita sudah bertemu di tugas. Sudah masuk di dalam tugas.
Tugas ini sama seperti di minggu kemarin, masih tentang menggambar karena materi kita juga masih tetap di menggambar model pertemuan kedua. Maka kali ini tugasnya adalah dari sketsa di bawah ini, gambarlah ulang dan berilah warna dengan menonjolkan bentuk garis, gelap dan terang serta bidangnya. Kalau lupa dengan materi ini, bisa dilihat di materi menggambar model pertemuan pertama. Kalian bisa dilihat lagi tautannya atau link YouTube-nya. Kalian klik, kalian baca-baca lagi untuk mengingatkan bagaimana sih cara menggambar di gelap dan terang, bidang, garisnya supaya terlihat menarik dan bagus, sesuai dengan contoh di atas pada buku gambar. Jadi gambar bunga matahari ini kalian gambar seperti contoh ini, tidak boleh gambar bunga matahari sendiri dengan model-model sendiri, tidak. Sesuai contoh ini diwarnai, namun tetap ditonjolkan sisi gelap dan terang, sisi garisnya dan sisi bidangnya, gitu ya. Jadi Bu Dita ingatkan sekali lagi, kalau lupa bisa dilihat di materi menggambar model yang pertama, dilihat di linknya di Microsoft Teams. Dikumpulkan kapan Bu? Sudah ada tulisannya ya, dikumpulkan pada minggu depan. Jadi minggu depan kalian mengumpulkan tugas yang menggambar bunga matahari ini. Oke, ada waktu 1 minggu. Jadi Bu Dita harap dikumpulkan semuanya, tidak ada yang terlambat dalam mengumpulkan dan tidak ada alasan saya belum menggambar, mengerjakan atau bahkan lupa. Begitu ya nak ya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu mengerjakan LKS halaman 5 sampai dengan 7, Romawi A sampai dengan C pada LKS-nya masing-masing. Setelah itu akan dicocokkan bersama pada minggu depannya setelah ada video mencocokkan dari saya. Jadi tugas menggambar bunga matahari itu dikumpulkan minggu depannya, tugas yang ini dikumpulkan di minggu depannya lagi. Berarti kamu ada waktu 2 minggu untuk mengerjakan. Wow, lama sekali. Karena lama, maka Bu Dita harap juga dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Karena apa? Lama sekali, masa iya tidak dikerjakan? Terlalu ya nak ya. Jadi Bu Dita harap ini juga dikumpulkan tepat waktu. Di saat 2 minggu yang akan datang, saya akan mengupload video mencocokkan yang berisi tugas ini. Kalian cocokkan dan kalian kumpulkan. Saya akan langsung buka kolom pengumpulan tugas ya. Jadi 2 minggu ke depan kalian hanya mengumpulkan tugas, dan tugas itu tidak langsung beres banyak, enggak, tapi juga nyicil sedikit demi sedikit. Jadi tidak terlalu berat ya Bu Dita, saya hanya setiap minggu mengumpulkan tugas. Tugas 1 dikumpulkan minggu depan, tugas 2 ini dikumpulkan di minggu depannya lagi. Jadi mengerjakan LKS-nya masih ada waktu untuk 2 minggu ya. Bu Dita harap kamu rajin dalam mengerjakan tugas, tidak ada yang telat, tidak ada yang nunggak, tidak ada kendala apapun. Jika ada pertanyaan boleh tanya sama Bu Dita lewat Japri di WA. Jangan Japri di Microsoft Teams karena Bu Dita aktifnya selalu di WA. Lebih baik tanya di WA untuk lebih cepat mendapatkan jawabannya. Begitu ya nak ya. Semangat belajar meskipun daring. Bu Dita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.